Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kawan. Inilah dia hukum berobat dengan ular. Ada sebagian masyarakat yang berobat dengan ular. Ular dipercaya dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit. Saat ini sedang marak model pengobatan dengan ular kobra. Ular kobra adalah salah satu ular yang memiliki bisa berbahaya. Namun di balik bisanya yang berbahaya, ular kobra ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dan sekarang ini daging kobra sudah banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan bukan hanya dagingnya saja, tetapi juga darahnya. Empedu sumsum ular kobra juga banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Ular kobra dianggap bisa menyembuhkan penyakit kulit, lemah syahwat, asma, kencing manis, liver, penglihatan yang tidak jelas, jantung, tekanan darah tinggi dan menghaluskan kulit. Sumber www.manfaat.co.id. Kemudian bagaimana menurut pandangan syar'i hukum berobat dengan ular? Jumhur ulama dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah telah sepakat bahwa ular haram dimakan karena binatang tersebut mengandung racun. Asy-Syafi'iyah membatasi pengharaman ular yang hidup di darat, sedangkan ular yang tidak bisa hidup kecuali di air maka halal hukumnya menurut mereka. Disarikan dari kitab Al-Mawsu'iyatul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, halaman 8 juz 15. Demikian pula ular termasuk binatang yang hobaits, yakni menjijikkan, sedangkan Allah mengharamkan perkara yang hobiits. Selain itu ular juga termasuk binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 binatang pengganggu yang boleh dibunuh, baik di tanah haram maupun di tempat lain, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak dan hudia. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan hadits ini, Abu Muhammad Bahauddin Al-Maqdisi, ulama mazhab Hanabilah berkata, binatang-binatang tersebut haram, karena Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Jika binatang tersebut halal, tentu beliau tidak akan memerintahkan untuk membunuhnya, tetapi beliau akan memerintahkan untuk menyembelihnya, disebutkan di kitab Al-Udatu, Syarhul Umdah, bab 2 halaman 85. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar, sesungguhnya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di atas mimbar bersabda, bunuhlah oleh kalian ular, bunuhlah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya, dan al-abtar, jenis ular yang berukuran pendek, karena keduanya membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membunuh aswadaini, yaitu 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadits riwayat Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, dan Ahmad. Dan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh ular, maka baginya pahala 7 kebaikan, dan barang siapa yang membiarkan ular karena takut akan bahayanya, maka dia bukan dari golongan kami. Hadits riwayat Ahmad dan Tirmizi. Terkecuali Malikiyah, mereka membolehkan memakan ular jika disembelih pada bagian manapun dari tubuhnya, selama aman dari racunnya, namun jika racunnya digunakan untuk obat dan dapat memberi manfaat atau kesembuhan, maka tidak mengapa memakan ular dengan racunnya. Disarikan dari kitab Al-Mawsu'iyatul Fiqhiyatul Kuwaitiyah, nomor 17 halaman 280. Abdullah Al-Faqih ketika ditanya tentang hukum mengkonsumsi ular, beliau menjelaskan, semua ular haram. Ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah, yang demikian dikarenakan ular mempunyai racun, kadang akan membahayakan orang yang memakannya. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Seandainya binatang-binatang tersebut halal dimakan, tentu Nabi tidak akan memerintahkan membunuhnya, dan menumpahkan darahnya tanpa memanfaatkannya. Namun Malikiyah membolehkan memakan ular selama aman dari racunnya, dengan syarat disembelih pada leher dan kerongkongannya, dengan niat menyembelih dan membaca basmalah. Namun yang rojih dan kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan ular itu haram, dijelaskan oleh Fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah Juz 3, halaman 3382. Berdasarkan keterangan di atas, nampak jelas bahwa ular haram dimakan, sehingga berobat dengan ular juga dilarang, yang demikian dikarenakan ular mengandung racun yang berbahaya, termasuk binatang yang hobis, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk membunuhnya.
Wallahu a'lam bishawab. Dan terima kasih telah menyimak kajian singkat ini, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.